model BFM atau Best from Net majalah populer yang terjaring melalui pemilihan lewat internet memasuki Grand Final. Apa aja sih kegiatan para model seksi ini sebelum memasuki Grand Final bulan Desember mendatang? Easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you what I had. 5 model BFN atau Best from Net yang terpilih melalui vote internet dengan suara terbanyak tiap bulannya kini memasuki tahap Grand Final untuk memilih satu pemenang. Model yang terpilih akan mengisi rubrik cover majalah pria dewasa edisi Januari mendatang. Berbagai persiapan pun telah dilakukan. Salah satunya adalah karantina para model selama 3 hari. Tujuannya pasti kita ada misi untuk bikin mereka lebih disiplin gitu. Karantina ini mereka lebih waktunya bisa menghargai waktu karena jadwalnya padat banget kan. Hari itu dari pagi sampai malam itu padat banget dan kita pengen mereka jadi model yang disiplin lah, profesional. Selama masa karantina, para model wajib mengikuti kelas keterampilan demi menambah keahlian dalam berbagai bidang yang menyangkut dunia entertainment. Yang pasti sesuatu yang berharga untuk mereka karena mereka itu kan adalah model. Kalau model, menurut aku ada banyak yang pengen jadi presenter, ada juga yang pengen jadi pemain film seperti itu. Jadi yang gue kasih adalah yang lebih general. Teknik dasarnya gampang, sebenarnya kayak latihan vokal seperti A I U E O, ya kan, terus A B C D E F G supaya kita tahu, oh ternyata si anak ini punya kekurangan atau kalau dibilang cacat vokalnya di huruf apa. Ada yang kalau orang kan bilangnya gini, enggak kalau cadel itu cacat vokal. Iya, cadel juga memang cacat vokal, tapi nggak semua cadel di huruf R. Dan basic yang kedua adalah bagaimana kita berbicara kepada orang ataupun kita memberikan sebuah presenting sesuatu, tapi orang itu tuh ya mempunyai theatrical of mind. Jadi di kepalanya dia walaupun cuma suara doang yang didengar, dia punya visual sendiri. Secara global banyak perempuan atau model yang kalau ngomong suaranya terus dibuat-buat seperti aku gitu. Seperti itu. Itu menurut gua adalah sebuah kemanjaan atau sebuah keperesan atau kepalsuan yang dikasih. Jadi menurut gua itu nggak boleh dipakai lagi. Just be yourself. Tidak cukup hanya mempunyai keahlian berbicara di depan orang banyak saja. Para model selanjutnya mengikuti kelas vokal. Oke, terus kita naik terus ya. Wajar. Untuk waktu tadi yang sejam itu memang saya cuma memberitahu suara dada dan suara kepalanya mereka. Ada beberapa memang sudah sering nyanyi ya. Ada juga beberapa yang masih belum sesering yang lainnya. Jadi saya tadi memperkenalkan suara dada dan suara kepala mereka masing-masing. Oke. Suara wanita kalau rendah itu memang hanya ada satu suara, itu suara dada. Contohnya itu suara dada. Kalau suara kepala tuh yang itu suara kepala. Ada satu tempat di mana kita bisa memakai suara dada dan suara kepala atau suara kepala. Tergantung untuk menyanyikan lagu pop atau menyanyikan lagu klasik, kita bisa memilih suara dada atau suara kepala. Jadi misalkan contohnya Somewhere over the rainbow. Bisa juga kita nyanyikan Somewhere over the rainbow. Kedua tadi pakai suara dada, yang pertama tadi pakai suara kepala. Easy come, that's just how you live all day.
Latihan vokal ditujukan agar para model bisa mengatur suara secara tepat, baik tempo maupun intonasi, yang nantinya akan berguna ketika sedang berbicara ataupun bernyanyi di depan publik. Masuk grand penalti nih, masuk ada kelas vokal dan lain-lain sebagainya juga, terutama untuk kelas vokal ini. Untuk kelas vokal ini cukup menyenangkan, banyak banget ilmu yang bisa aku dapat dari kelas vokal ini, terutama untuk nyanyi ya. Berlenggak-lenggok di atas catwalk maupun berpose ketika sedang difoto bukan hal yang susah untuk para model. Namun untuk mengasah keluasan gerak tubuh, para model PSN mengikuti kelas dansa Zumba. Misalnya tadi kelas yang mereka itu adalah kelas Zumba, jadi buat yang ada sebagian sudah ikut, ada yang tahu dan ada juga yang sebagian belum tahu. Jadi Zumba is sebetulnya adalah sport ya, aerobic based on a Latin groove, 70% dancing dan 30%-nya adalah aerobik. Jadi bagaimana caranya mengemas sebuah olahraga aerobik yang lebih fun. Jadi di sini mereka dilihat bagaimana endurance-nya mereka, kesehatan fisiknya mereka, artinya kebugarannya, bukan tapi kebugarannya dalam mengikuti 1 jam intensif kita latihan kardio. Jadi kita ada kardio, kemudian ada flexibility, body core. Jadi semuanya dirap jadi satu dalam sebuah koreografi. Yang penting harus fun. Perpaduan dancing dan aerobik dengan irama dan koreografi yang teratur tidak mudah diikuti oleh para model. Aku salah satu yang tidak teratur untuk olahraga jujur aja gitu ya, tapi gerakan-gerakannya itu memang agak-agak susah gitu ya, agak sulit. Tapi setelah dijalanin itu malah kayaknya enak banget, badannya kayaknya lentur gitu loh. Jadi pengen banget habis ini gitu ya, pengen ikut Zumba kelas saya gitu ya. Kalian bisa intengin otot-otot juga gitu kan, terus yang lebih sehat aja. Hot. Iya. Mereka tuh, kita baru pertama kali ketemu mereka, kita langsung latihan Zumba di sini. Ternyata pas lihat mereka langsung itu ternyata cantik semua. Mereka cantik semua dan walaupun